Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 192231008 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum survei konsumsi pangan, analisis frekuensi makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Pertama yaitu latar belakang. Pola konsumsi makanan mempengaruhi satu gizi dan kesehatan, sehingga diperlukan metode penilaian diet yang praktis dan reliabel. Salah satu metode yang umum digunakan yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ, yaitu daftar makanan dan minuman yang meminta respon dan menunjukkan frekuensi konsumsinya dalam periode tertentu. FFQ relatif murah, ringan bagi responden, dan efektif untuk menilai pola makan serta hubungannya dengan satu gizi individu maupun kelompok. Oleh karena itu, penggunaan metode FFQ pada praktikum ini penting agar mahasiswa mengetahui hubungan antara frekuensi asupan makanan dengan satu gizi individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana hasil analisis frekuensi makanan individu dengan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Dua, bagaimana hasil analisis frekuensi makanan kelompok dengan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Tiga, bagaimana cara menyajikan data hasil analisis frekuensi makanan dengan diagram batan dan pie chart. Berikut yaitu tujuannya. Yang pertama, mengetahui hasil analisis frekuensi makanan individu dengan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Dua, mengetahui hasil analisis frekuensi makanan kelompok dengan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Tiga, menyajikan hasil analisis frekuensi makanan dalam bentuk diagram batan dan pie chart untuk memudahkan interpretasi data. Berikut merupakan data responden yang saya wawancarai dan juga data FFQ responden. Data FFQ responden juga. Dan juga ini data FAQ responden beserta analisisnya, di mana frekuensi disederhanakan menjadi dua kategori, yaitu jarang dengan meliputi tidak pernah 1-2 kali per bulan serta 1-2 kali per minggu. Dan kategori 2 yaitu sering meliputi 3-6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Hasilnya, pola konsumsi responden dalam 1 bulan menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada kategori jarang dengan persentase 66%, sedangkan kategori sering hanya 34%. Berikut merupakan data FFQ kelompok berdasarkan skor. Berikut merupakan data rekapitulasi skor efektif kelompok berdasarkan skor, di mana didapat skor rata-rata pola konsumsi yaitu 362, di mana ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu jarang dengan kurang dari 362, meliputi kelompok makanan susu dan produk susu bubuk, kembang gula atau permen dan coklat, produk ikan, produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman bubuk dan kesehatan, serta makanan cepat saji. Dan kategori 2 yaitu sering dengan nilai lebih dari atau sama dengan 362, meliputi kelompok makanan susu dan minuman susu, serealia dan produk serealia, produk bakery, produk daging dan daging unggas, saus, dressing, dan perasa bubuk minuman, serta makanan ringan dan santap. Berikut merupakan data FFQ kelompok berdasarkan responden. Berikut merupakan data rekapitulasi FFQ kelompok berdasarkan responden dan juga ada diagram batangnya serta analisisnya, di mana mayoritas kelompok makanan yang dikonsumsi berada dalam kategori jarang. Jarang tertinggi meliputi produk pangan untuk keperluan gizi khusus dengan persentase 100%, minuman bubuk dan konsentrasi 98%, produk ikan 94%, susu dan produk susu bubuk 94%, serta untuk sering tertinggi yaitu saus, dressing, dan perasa bubuk dengan persentase 20%, kembang gula atau permen dan coklat 19%, makanan cepat saji 15%, serealia dan produk serealia 14%, produk daging dan daging unggas 14%. Berikut merupakan hasil analisis FFQ menggunakan pie chart. Berikutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil FFQ, mayoritas responden secara individu lebih banyak mengonsumsi makanan dalam kategori jarang dengan persentase 68% dibanding sering, persentasenya 34%. Analisis kelompok menunjukkan konsumsi jarang dominan pada produk gizi khusus, minuman bubuk, produk ikan, dan susu bubuk, sedangkan konsumsi sering lebih tinggi pada saus, dressing, permen, dan makanan cepat saji, serealia, dan daging atau unggas. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung lebih sering mengonsumsi makan olahan tinggi gula, garam, dan lemak, sementara asupan protein hewani dan makanan khusus relatif rendah. Berikutnya itu saran. Pertama, meningkatkan konsumsi makan sumber protein hewani, produk susu, ikan, serta pangan khusus bernutrisi tinggi secara rutin. Dua, mengurangi frekuensi konsumsi makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak untuk mendukung pola makan seimbang. Dan terakhir, edukasi gizi dan penyuluhan dapat dilakukan untuk mendorong kesadaran responden tentang pentingnya variasi pangan dan gizi seimbang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.